Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita pada perkuliahan metode pengembangan kognitif anak usia dini. Adapun pokok pembahasan pada kali ini yakni teori perkembangan kognitif Jean Piaget dan Lev Vygotsky oleh saya sendiri Amrullah SPD MPD. Ya, adapun pembahasannya demikian, yakni pertama adalah arti kognisi dan tahapan perkembangan kognitif. Di mana di sini terlebih dahulu saya memperkenalkan Jean Piaget dilahirkan pada tanggal 9 Agustus 1896 di Neuchâtel, Swiss. Ya, ayahnya seorang ahli sejarah di Universitas Neuchâtel dan digambarkan sebagai seorang yang rasional dan sistematik dalam cara berpikir, di mana banyak ditiru oleh Piaget. Ya, sedangkan ibunya adalah seorang yang dinamik, cerdas, religius, dan sedikit neurotik, serta menimbulkan banyak ketegangan dalam rumah. Ya, istilah kognitif mulai banyak dikemukakan ketika teori Jean Piaget banyak ditulis dan dibicarakan lagi pada kira-kira tahun 1960-an. Yaitu sedikit pengenalan kita pada Jean Piaget. Ya, pengertian kognisi sebenarnya meliputi aspek-aspek struktur kognitif yang dipergunakan untuk mengetahui sesuatu. Ya, pendekatan ini didasarkan kepada asumsi atau keyakinan bahwa kemampuan kognitif merupakan suatu yang fundamental dan membimbing tingkah laku anak terletak pada pemahaman bagaimana pengetahuan tersebut terstruktur dalam berbagai aspeknya. Ya, kognisi dapat diartikan sebagai pengetahuan yang luas, daya nalar, kreativitas, kemampuan bahasa, serat daya ingat. Ya, serat daya ingat. Ya, proses rumit yang terjadi dalam sebuah komputer sama rumitnya dengan yang terjadi dalam otak manusia. Gitu ya. Oke. Piaget sendiri mengemukakan bahwa perkembangan kognitif bukan hanya hasil kematangan organisme, bukan pula pengaruh lingkungan saja, melainkan interaksi antara keduanya. Ya, dalam pandangan ini, organisme aktif mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Ya. Kemudian proses kognisi meliputi aspek-aspek persepsi, ingatan, pikiran, simbol, penalaran, dan pemecahan persoalan. Ya, dalam psikologi kognitif, dalam psikologi kognitif, bahasa menjadi salah satu objek materialnya. Karena bahasa itu merupakan perwujudan dari fungsi-fungsi kognitif. Ya, berikutnya model pengembangan kognitif Jean Piaget. Ya, ya, teorinya Jean Piaget mengenai perkembangan kognitif ialah di mana anak ternyata bukan merupakan miniatur replika orang dewasa, dan cara berpikir anak-anak tidak sama dengan cara berpikir orang dewasa. Ya, perkembangan kognitif itu mempunyai 4 aspek, yakni kematangan, ya, yang merupakan pengembangan dari susunan syaraf. Yang kedua adalah pengalaman, yang merupakan hubungan timbal balik antar organisme dengan lingkungannya serta dunianya. Dan yang ketiga itu transmisi sosial, yaitu pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Ya, seperti cara pengasuhan, pendidikan dari orang lain yang diberikan kepada anak. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ekuilibrasi, di mana
adanya kemampuan yang mengatur dalam diri anak agar ia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Ya, sistem mengatur eh, yang dikembangkan oleh Piaget mempunyai dua faktor. Ya, yang pertama adalah skema, yang kedua adalah adaptasi. Ya, skema menurut Piaget itu semua perkembangan skema bersifat universal atau gini, skema itu adalah pola teratur yang melatar belakangi tingkah laku tersebut, ya terpengaruh oleh apa yang masuk ke dalam mulut kita. Ya, jadi ya, semua perkembangan skema bersifat universal bagi seluruh umat manusia, sehingga aplikasinya bagi pendidikan adalah bahwa kita tidak dapat mengajarkan sesuatu pada seseorang bila belum ada kesiapan yang menunjukkan pada kematangan itu sendiri. Yang kedua ada adaptasi, di mana adaptasi itu dibagi dalam dua proses yang saling mengisi. Yang pertama adalah ya asimilasi, di mana ya biasa mengemukakan dari luar terhadap struktur yang sudah lengkap pada organisme. Ya maksudnya contoh begini ya, ketika seorang bayi mengetahui bagaimana cara mengambil kerincing favoritnya dan memasukkannya ke dalam mulut, ia mendapat skema, begitu ya. Oke, ya ketika ia menghampiri objek lain, katakanlah jam ayahnya, dengan mudah dia transfer skema atau mengambil dan memasukkan pada objek yang baru. Oke, yang kedua adalah akomodasi. Ya, pada akomodasi terjadi perubahan pada subjeknya agar ia bisa menyesuaikan terhadap objek yang ada di luar dari dirinya. Ya, misalnya seperti ini ya. Ya, dua orang yang sudah duduk ya, cara menggeser duduknya agar orang yang ketiga dan yang baru datang dapat duduk di sofa itu. Ya, kedua orang tersebut harus mengakomodasikan diri terhadap objek dari luar. Ya, berikutnya adalah tahapan perkembangan kognitif. Ini yang cukup terkenal ya. Di mana tahapan pertama adalah sensori motor, itu terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Ya, karakteristik pada tahap ini adalah perkembangan skema melalui refleks-refleks untuk mengetahui dunianya, ya, untuk mengetahui dunianya. Jadi refleks-refleks yang diberikan oleh kulit bayi ketika bayi disentuh atau ketika bayi menghampiri sesuatu atau memegang sesuatu atau tersentuh sesuatu, sensori motornya akan refleks untuk menangkap sentuhan tersebut dan mencapai kemampuan dalam memersepsikan ketetapan dalam objek. Ya. Yang ke tahap kedua adalah praoperasional yang terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Di mana karakteristiknya adalah penggunaan simbol dan penyusunan tanggapan internal. Ya, misalnya dalam permainan bahasa dan peniruan. Ya. Yang tahapan ketiga adalah konkret operasional. Ya, terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun dengan karakteristik mencapai kemampuan untuk berpikir sistematik terhadap hal-hal atau objek-objek yang konkret. Begitu juga mencapai kemampuan yang mengkonservasikan.
Dan yang tahap terakhir itu tahap formal operasional, terjadi pada usia 11 tahun hingga dewasa, dengan karakteristik yaitu mencapai kemampuan untuk berpikir sistematik dalam hal-hal yang abstrak dan hipotesis. Ya, untuk ini adalah tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Adapun ranah pendidikan anak usia ini terjadi pada tahap kedua, yaitu praoperasional, dengan penggunaan simbol dan penyusunan tanggapan internal, misalnya dalam permainan bahasa dan peniruan. Ya, berikutnya adalah pengolahan informasi dan proses metakognisi. Ya, kita masuk pada materi pengolahan informasi dan proses metakognisi. Ya, pembahasan pertama adalah pengolahan informasi, di mana banyak ahli psikologi di Amerika menggunakan rancangan atau acuan pengolahan informasi untuk memahami bagaimana anak menafsirkan, mendapatkan kembali, dan mengevaluasi informasi. Ya, bertentangan sih dengan Piaget. Para ahli psikologi ini ya tidak mempunyai satu teori tunggal yang membimbing riset mereka. Ya, mereka berfokus pada pemahaman proses seperti persepsi, ingatan, inferensi, evaluasi informasi, dan pemakaian kaidah. Ya, mereka juga menekankan variasi perubahan perkembangan yang lebih luas dibandingkan variasi yang ditekankan oleh Piaget. Di mana yang pertama, yang mereka tertarik mengenai bagaimana anak-anak memperoleh pengetahuan faktual sementara mereka menjadi matang, dan bagaimana mereka menghubungkan fakta yang berbeda. Ya, yang kedua adalah bagaimana suatu jajaran luas proses kognitif berubah. Ya, maksudnya gimana anak-anak menjadi penuh rencana, lebih mampu memonitor perubahan kognitif mereka sendiri, dan lebih menyadari apa yang mereka ketahui dan tidak ketahui. Sedangkan yang ketiga itu ya seperti biasa, para ahli psikolog pengolahan informasi menaruh perhatian kepada kapasitas anak untuk berhubungan dan beroperasi pada lebih banyak informasi secara serentak dengan semakin bertambahnya usia. Ya, ya, mekanisme pematangan mengasumsikan bahwa pertumbuhan bagian-bagian otak memungkinkan munculnya bakat kognitif yang baru. Ya, misalnya kemampuan untuk beroperasi secara serentak pada beberapa informasi yang ditemukan tampak berasal dari pematangan sistem saraf yang sentral. Ya, pembahasan berikutnya adalah proses metakognisi. Ya, metakognisi adalah pengetahuan seorang anak mengenal dan mengendalikan fungsi kognitif mereka sendiri. Ya, beberapa proses. Ya, salah satu jenis metakognisi adalah metamemori, yaitu pemahaman anak akan cara kerja ingatannya. Ya, adapun beberapa proses eksekutif atau fungsi metakognitif, yaitu yang pertama formulasi masalah dan kemungkinan pemecahannya. Ya, maksudnya ini adalah suatu permasalahan yang ditemukan memerlukan jalan keluar. Yang kedua adalah kesadaran akan proses kognitif yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Misalnya ya, seorang anak menyadari pengetahuan dan fungsi yang diperlukan untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan usaha seseorang dengan fungsi-fungsi tersebut. Yang ketiga adalah aktivitas kognitif, di mana muncul secara alamiah setelah fungsi kedua. Ya, anak harus mengaktifkan proses
segera setelah ia menyadari proses kognitif yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Ya, contoh ya, seorang anak usia 8 tahun di mana untuk menyelesaikan soal perjumlahan atau deret angka 2579, ya, ia menyelesaikan dengan mudah dibandingkan dengan anak di bawah usianya. Oke. Yang keempat ya, fleksibilitas yang meningkat, di mana kemampuan menyingkirkan pemecahan eh, yang tidak efisien dan mencari pemecahan yang lebih baik. Yap. Ya, contohnya di sini ya, di mana anak usia 3 tahun, ya memasukkan air ke dalam plastik dari sebuah gelas, meskipun berulang kali, ya airnya tetap tumpah dan tidak masuk ke dalam plastik. Ya, sedangkan anak usia yang lebih besar mencari alternatif seperti corong yang untuk membantu memasukkan air. Yang ke 6, yang kelima, kontrol. Dimana kontrol ini adalah memelihara perhatian yang terfokus pada masalah, ya, menolak distraksi atau gangguan maupun kebingungan, dan mengendalikan ketakutan. Ya, yang berikutnya, yang keenam adalah pemonitoran proses pemecahan masalah, di mana ya pemonitor ini berarti mendengar, mencatat, dan mengingat. Ya, anak yang lebih besar lebih konsisten dalam melacak performansi yang tengah berlangsung dan menyesuaikan dengan tuntutan tugas. Ya, contohnya ya, seorang anak usia 4 dan 8 tahun, dia dibacakan cerita oleh seorang guru. Lalu keduanya ditanyakan dari isi cerita itu, ya anak yang berusia 4 tahun merasa bingung, tetapi ya tidak mau meminta guru untuk mengulangi cerita itu dan menyerah untuk menjawab soal dari guru. Ya, berbeda dengan yang usia 8 tahun ya. Oke. Yang ketujuh adalah kesetiaan dalam pemikiran, di mana ya seseorang yang menggunakan pemikirannya untuk memecahkan masalah, dan apabila merasa kesulitan untuk memecahkannya, ia berhenti sejenak untuk mencari solusi yang lebih baik untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, contoh lagi ya, dimana seorang anak usia 6 tahun merasa malas dan tidak mau mencobanya lagi apabila tidak mampu menyelesaikan soal berhitungnya. Ya, sedangkan anak yang lebih besar ya mencoba dengan cara lain, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah 8, keinginan untuk pemecahan, dimana ya standar umum untuk memecahkan masalah dimiliki oleh seorang anak untuk menghasilkan pemecahan yang terbaik dari masalah yang dimilikinya. Ya, kita berbicara standar umum ya. Contohnya ya, seorang anak usia 4 tahun tidak merasa sedih apabila tidak mampu menyelesaikan membangun menara 15 balok. Nah, sedangkan anak usia 10 tahun terus mencoba menggunakan cara-cara lain untuk memecahkan masalah ya dengan hasil yang terbaik. Ya, dan berikutnya adalah tentang pemakaian kaidah. Adalah ya, penerapan kaidah merupakan proses kognitif yang melengkapi urutan pemecahan masalah. Ya, kaidah memberikan operasi yang harus dilakukan atas informasi untuk menghasilkan informasi yang baru. Ya, kaidah ini dapat dihasilkan melalui inferensi atau ya dipelajari langsung. Ya, kemampuan untuk menangani kaidah secara serentak merupakan perubahan yang penting dalam pemecahan masalah. Ya, penghambat yang dalam kehidupan adalah sulit melepaskan kaidah lama
dengan bermanfaat pada masa lalu dalam menghasilkan keadaan yang lebih efektif. Ya, oke. Tadi kita membahas tentang perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Sekarang kita membahas tentang eh, teori perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky. Ya, saya jelaskan sedikit bahwa ya Vygotsky adalah seorang ahli psikologi Rusia yang lahir pada tahun 1896 dan meninggal pada tahun 1934. Ya, teori perkembangan disebut teori revolusi sosial-kultural atau socio-cultural revolution. Oke, kita akan membahas tentang prinsip dasar Vygotsky tentang perkembangan kognitif dan kegunaan alat berpikir. Ya, di mana Vygotsky mengatakan bahwa jalan pikiran pikiran seseorang harus dimengerti dari latar sosial budayanya dan sejarahnya. Ya, artinya untuk memahami pikiran seseorang bukan dengan cara menelusuri apa yang ada di balik otaknya dan apa yang ada di dalam jiwanya, melainkan dari asal-usul tindakan sadarnya dan dari interaksi sosial yang dilatar belakangi oleh sejarah hidupnya. Oke, pemikiran Vygotsky yang sangat cemerlang adalah tentang fungsi alat berpikir atau tool of the mind pada setiap individu yang tentunya berbeda antara satu dengan individu yang lainnya. Ya, melalui alat berpikir yang dimiliki oleh setiap individu inilah perkembangan kognitif seseorang berkembang sejak usia dini sampai usia dewasa. Ya, ya, secara spesifik Vygotsky mengemukakan tentang beberapa kegunaan dari alat berpikir, yaitu yang pertama membantu pemecahan masalah. Ya, melalui alat berpikir inilah seseorang akan mampu mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapinya. Ya, maksudnya kerangka berpikir yang terbentuk di fungsi pikir manusia lah yang akan menentukan keputusan yang diambilnya dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Oke, yang kedua adalah memudahkan dalam melakukan tindakan. Ya, dimana menurut Vygotsky dengan alat berpikirnya setiap individu akan dapat memilih tindakan atau perbuatan yang selektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan. Ya, ya kepraktisan ya dalam bertindak yang sering kali ditunjukkan oleh seorang anak dalam melakukan suatu aktivitas merupakan cerminan dan keberfungsian alat berpikirnya. Ya, yang ketiga adalah memperluas kemampuan melalui keberfungsian dari alat berpikirlah. Melalui keberfungsian dari alat berpikirlah setiap individu akan mampu memperluas wawasan berpikirnya melalui berbagai aktivitas untuk mencari dan menemukan berbagai pengetahuan yang ada di sekitarnya. Ya, melalui berbagai eksplorasi yang dilakukan oleh seorang anak melalui panca inderanya, maka ia akan dapat semakin banyak hal yang ia ketahui. Dan yang keempat yaitu melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. Ya, alat berpikir pada manusia pada dasarnya akan berkembang secara alamiah mengikuti apa yang terjadi di lingkungannya. Ya, semakin banyak stimulasi yang diperoleh anak saat ia berinteraksi dengan lingkungannya, maka akan semakin cepat berkembangnya fungsi pikir.
Ya, Vygotsky mengemukakan bahwa peningkatan fungsi-fungsi mental seseorang terutama berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya, dan bukan sekedar dari individu itu sendiri. Ya, Vygotsky percaya bahwa proses kognitif tertinggi yang berkembang saat anak berada di sekolah adalah saat terjadinya interaksi antara anak dan gurunya. Ya, berbagi pengetahuan yang disajikan secara bermakna bagi anak akan memberikan dampak yang sangat berharga dan bermanfaat. Ya, itulah interaksi antara anak dan guru begitu sangat penting. Ya, dalam lingkungan budaya yang lebih maju dan berkembang pesat, inilah yang makanya pengetahuan anak akan menjadi semakin kompleks dan bergerak dari batas aktual menjadi batas potensial, ya. Yang berarti ya kemampuan anak akan berkembang di atas rata-rata teman seusianya karena ia mendapat stimulus yang lebih banyak dan lebih dulu dari lingkungannya. Ya, pembahasan berikutnya adalah perkembangan kognitif dengan revolusi sosiokultural. Ya, yang pertama adalah hukum genetik tentang perkembangan, genetic law of development. Ya, dengan pembahasan belajar dan perkembangan merupakan dua proses yang berbeda tapi secara kompleks berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Ya, Vygotsky berpendapat bahwa belajar dan eh, perkembangan merupakan perubahan kualitatif dalam pandangan yang hanya diperoleh melalui akumulasi fakta-fakta dan keterampilan-keterampilan. Ya, menurut Vygotsky, ya, kemampuan seseorang untuk tumbuh dan berkembang uh, melewati dua lataran atau dua bagian, yaitu tataran sosial, tempat orang-orang membentuk lingkungan sosialnya, dapat dikategorikan sebagai interpsikologis atau intramental. Ya, pandangan teori ini menempatkan internal atau lingkungan sosial sebagai faktor primer dan konstitutif terhadap pembentukan pengetahuan serta perkembangan kognitif anak. Ya, fungsi-fungsi mental tinggi dalam diri seseorang akan muncul dan berasal dari kehidupan sosialnya. Sementara fungsi intramental dipandang sebagai derivasi atau keturunan yang tumbuh dan terbentuk melalui penguasaan dan internalisasi terhadap proses-proses sosial tersebut. Ya, pada mulanya anak berpartisipasi dalam kegiatan sosial tertentu tanpa memahami maknanya. Ya, pemaknaan atau konstruksi pengetahuan baru muncul atau terjadi melalui proses internalisasi. Ya, Vygotsky juga meyakini bahwa kematangan merupakan persyaratan untuk kesempurnaan berpikir secara spesifik. Namun demikian, ia tidak yakin bahwa kematangan yang terjadi secara keseluruhan akan menentukan perkembangan selanjutnya. Ya, materi yang kedua adalah zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development. Ya, dengan penjelasan, ya, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan dalam dua tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Zone of proximal development atau disingkat ZDP. Ya, tingkat perkembangan aktual tampak dari ya kemampuan seseorang menyelesaikan masalah atau tugas-tugas secara
mandiri atau kemampuan internal. Sedangkan tingkat perkembangan potensi adalah tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah atau tugas-tugas ketika berada di bawah bimbingan orang dewasa atau ketika berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten atau kemampuan internal. Maaf, kemampuan eksternal. Ya, GDP diartikan sebagai fungsi-fungsi atau kemampuan yang belum matang yang masih berada pada proses pematangan. Ya, ibaratnya sebagai embrio ya. Diibaratkan sebagai embrio, kuncup atau bunga yang belum menjadi buah. Itu ya. Tunas-tunas perkembangan ini akan menjadi matang melalui interaksi dengan orang dewasa atau kolaborasi dengan teman-teman sebaya yang lebih kompeten. Ya, untuk menafsirkan konsep ZDP ini kita dapat menggunakan scaffolding interpretasi atau menginterpretasikan seperti scaffolding, yaitu memandang ZDP sebagai perancah sejenis penyangga atau batu loncatan untuk mencapai taraf perkembangan yang semakin tinggi. Oke, Vygotsky memukakan tentang 4 tahapan ZDP yang terjadi dalam perkembangan dan pembelajaran. Tahap pertama adalah tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu oleh orang lain. Ya, maksudnya adalah ya seorang anak masih dibantu memakai baju, sepatu dan kaos kakinya ketika anak masih dibantu eh, ketika akan berangkat ke sekolah. Berikutnya adalah tahap kedua, tindakan anak didasarkan atas inisiatif sendiri, ya di mana ya anak berkeinginan untuk mencoba memakai baju, sepatu dan kaos kakinya sendiri, tapi masih sering keliru memakai sepatu antara kiri dan kanan. Sama dengan kebingungan dalam memasang kancing. Yang tahap ketiga adalah tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi, di mana anak mulai melakukan sesuatu tanpa adanya perintah dari orang dewasa. Ya, di mana setiap pagi sebelum berangkat anak sudah paham tentang apa saja yang harus dilakukannya. Ya, misalnya tentang baju, kaos kaki dan sepatu tadi. Dan yang terakhir tahap keempat adalah tindakan spontan akan terus diulang-ulang hingga anak siap untuk berpikir secara abstrak. Ya, maksudnya di sini adalah terwujudnya perilaku yang otomatisasi, di mana anak akan segera dapat melakukan sesuatu tanpa contoh, tetapi didasarkan pada kemampuan yang mengingat urutan sesuatu kegiatan. Ya, bisa bahkan ya, anak ini dapat menceritakan kembali apa yang dilakukannya di pagi hari saat hendak berangkat ke sekolah. Ya, berikutnya adalah pembahasan tentang mediasi. Yang menurut Vygotsky, kunci utama untuk memahami proses sosial psikologis adalah tanda-tanda atau lambang-lambang yang berfungsi sebagai mediator. Ya, tanda dan lambang tersebut merupakan produk dari lingkungan sosial kultural di mana seseorang berada. Oke, untuk memperluas pendapat Vygotsky, Bakhtin mengemukakan elemen-elemen yang terdiri dari ucapan, bunyi, suara, tipe percakapan sosial dan dialog, di mana secara kontekstual elemen tersebut berada dalam batasan sejarah, kelembagaan, budaya dan faktor individu. Oke, berikutnya Vygotsky juga meyakini bahwa bahasa memainkan peran besar dalam perkembangan kognisi. Ya, bahasa merupakan
alat mental yang berfungsi sebagai mekanisme aktual untuk berpikir. Mana bahasa juga membuat pemikiran lebih abstrak, luas, dan terbebas dari rangsangan yang bersifat antara. Ya, berdasarkan teori Vygotsky, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, ya, dalam kegiatan pembelajaran hendaknya anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensinya melalui belajar dan berkembang. Yang kedua, pembelajaran perlu lebih dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya daripada perkembangan aktualnya. Yang ketiga adalah pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan internalnya daripada kemampuan intramentalnya. Yang keempat, anak diberi kesempatan yang luas untuk menintegrasikan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajarinya dengan pengetahuan prosedural yang melakukan tugas-tugas dan memecahkan masalah. Dan yang kelima adalah proses belajar dan pembelajaran tidak sekedar bersifat transferal tetapi lebih merupakan konstruksi. Oke, pembahasan berikutnya adalah prinsip dasar Vygotsky. Ya, Vygotsky mengatakan bahwa jalan pikiran seseorang harus dimengerti dari latar sosial budaya dan sejarahnya. Ya, artinya untuk memahami pikiran seseorang bukan dengan cara menelusuri apa yang ada di balik otaknya dan apa uh, yang ada dalam jiwanya. Ya, melainkan dari asal usul tindakan sadar dan dari interaksi sosial yang dilatari oleh sejarah hidupnya. Ya, Vygotsky membuat 4 kerangka dasar yang menjadi prinsip dalam memahami aspek psikologis pendidikan anak. Ya, keempat prinsip yang dimaksudkan yang pertama, yakni mohon maaf ada kekeliruan, bukan 4 kerangka dasar tapi 2 kerangka dasar. Yang pertama, yakni anak membangun berbagai pengetahuan, di mana Vygotsky meyakini bahwa anak-anak menyusun pengetahuan mereka sendiri secara aktif dan tidak secara pasif menghasilkan berbagai pengetahuan tersebut. Ya, menurut Vygotsky, susunan kognitif selalu melibatkan perantara lingkungan sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman interaksi sosial pada masa yang lampau. Oke, yang kedua adalah perkembangan kognitif tidak dapat dipisahkan dengan konteks sosial. Ya, menurut Vygotsky, konteks sosial mempengaruhi cara belajar seseorang tentang sikap dan kepercayaan. Ya, konteks sosial menghasilkan proses kognitif yang juga merupakan bagian dari proses perkembangan. Ya, konteks sosial terdiri atas beberapa tindakan. Yang pertama, tingkat interaksi perantara. Ya, di mana setiap anak melakukan interaksi pada saat-saat tertentu. Yang kedua, tingkat struktural yang mencakup struktur-struktur sosial yang berpengaruh pada anak-anak seperti keluarga dan sekolah. Yang ketiga, tingkat sosial dan budaya. Ya, secara umum yang mencakup ciri-ciri masyarakat seperti bahasa, sistem numerik, dan penggunaan teknologi. Ya, mekanisme teori yang digunakan Vygotsky untuk menspesifikasikan hubungan antara pendekatan sosial kultural dan pemfungsian mental didasarkan pada tema mediasi semiotik. Ya, yang artinya adalah tanda-tanda atau lambang-lambang yang terkandung di dalamnya berfungsi sebagai
penengah antara rasionalitas dalam pendekatan sosiokultural dan manusia sebagai tempat berlangsungnya proses mental. Ya, menurut Vygotsky, perolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif seseorang seiring dengan teori sosiogenesis. Ya, dimensi kesadaran sosial bersifat primer, sedangkan dimensi individualnya bersifat derivatif atau merupakan turunan dan bersifat sekunder. Ya, artinya bahwa pengetahuan dan perkembangan kognitif individu berasal dari sumber-sumber sosial dari luar dirinya. Ya, pembahasan berikutnya adalah implementasi model pembelajaran Vygotsky. Ya, pada dasarnya berbagai aktivitas dalam semua konteks memerlukan perkembangan. Ya, termaksud satu, ya, aktivitas yang menggunakan otot besar atau kasar, misalnya kemampuan bela diri, menendang, mengangkat, dan lain-lain. Yang kedua, kecerdasan matematika. Ya, misalnya kemampuan mengenal, menyebut, menjumlahkan, mengurangi angka-angka, dan membedakan berbagai bentuk geometri. Dan yang ketiga adalah permainan drama dan interaksi sosial. Misalnya kemampuan dalam menerangkan tokoh ibu yang sedang mengasuh anaknya atau berperan sebagai seseorang kondektur di angkutan umum seperti bis. Oke. Dalam kerangka pikiran Vygotsky, pemenuhan kebutuhan perkembangan memperhitungkan pertumbuhan situasi sosial dari perkembangan yang secara spesifik ada pada setiap tahap. Ya, situasi sosial yang dimaksud mencakup konteks sosial tersebut. Ya, Vygotsky berpendapat bahwa perubahan harapan masyarakat dan berbagai cara memberikan perlakuan pada anak ya semakin memberikan rangsangan perubahan. Ya, Vygotsky menggunakan konsep aktivitas terprogram untuk menentukan model interaksi antara anak-anak dengan lingkungan sosial yang mendasari pemenuhan kebutuhan perkembangannya. Ya, semua aktivitas terprogram. Suatu aktivitas terprogram merupakan model interaksi yang akan yang pertama menghasilkan pemenuhan kebutuhan utama perkembangan, yang kedua memberikan dasar untuk aktivitas lainnya, dan yang ketiga mendorong tercapainya proses mental baru dan penataan secara lebih matang. Ya. Ya, berikut ini adalah aktivitas terprogram yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Ya, misalnya ada tahapan atau ada tahap, kemudian aktivitas terprogram dan pemenuhan perkembangan. Ya, contoh tahap pada bayi, aktivitas terprogramnya adalah komunikasi emosional. Ya, pemenuhan perkembangannya adalah mendekatkan perasaan, memanipulasi objek, tindakan gerak sensori sederhana. Ya, adapun tahap kanak-kanak yaitu memanipulasi objek, yaitu pemenuhan perkembangannya dalam berpikir sensoris dan penampilan konsep diri. Ada juga tahap prasekolah. Ya, aktivitas terprogramnya itu ya adalah bermain. Sehingga pemenuhan perkembangannya misalnya berimajinasi, fungsi simbolik, dan integratif dari emosi dan berpikir. Dan yang terakhir adalah tahap sekolah dasar dengan aktivitas terprogram adalah aktivitas belajar dengan pemenuhan perkembangan mulai berpikir yang bersifat teoritis, timbul fungsi-fungsi mental tinggi, motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik untuk belajar. Ya, pembahasan terakhir adalah implementasi model pembelajaran Vygotsky.
yakni block building. Ya, dalam pengembangan berbagai potensi anak usia dini dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas. Dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas yang terprogram untuk memenuhi kebutuhan perkembangan anak. Ya, beberapa aktivitas yang dapat dirancang guru dalam ruangan kelas diantaranya adalah block building, di mana tujuannya membangun balok bertujuan membimbing pengaturan atau pengendalian diri, perencanaan dan koordinasi berbagai peranan pada anak-anak prasekolah, syarat memberikan sarana yang memperlihatkan ungkapan simbolik atau gambaran dan manipulasi konkret. Ya, ketika anak membuat bangunan balok, ketika anak membuat bangunan balok secara bersama-sama, masing-masing anak akan berbicara dalam mengkonstruksikan bangunan balok yang tidak disadari oleh anak bahwa mereka melakukan aktivitas berbagai prosedur atau tahapan kerja. Ya, prosedur atau tahapan kerja maksudnya misalnya yang pertama menyatukan sebuah rencana, yang kedua mendorong anak bekerja dalam sebuah struktur bersama, yang ketiga pemetaan atau mapping, yang keempat penyusunan pola atau marking pattern, yang kelima yaitu permainan dramatik atau dramatic play, yang keenam ada menyampaikan cerita seperti storytelling. Yang ketujuh adalah penulisan jurnal, journal writing. Journal writing ini maksudnya adalah pengumpulan hasil-hasil karya atau memberikan gambaran-gambaran bagaimana pekerjaannya atau apa-apa yang sudah dihasilkan oleh anak ditunjukkan kepada teman-teman atau gurunya. Dan yang kedelapan adalah kemahiran berbahasa. Nah, ini menjadi pokok pada kognisi, menjadi salah satu pokok utama dalam kognisi adalah kemahiran berbahasa. Ya, misalnya sumber berpikir dan bahasa, arti kata dan bentuk konsep, Vygotsky social constructivism, dan berpikir bahasa serta perkembangan intelektual. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya silakan mengerjakan soal yang nantinya akan dijawab melalui Google Form yang include ke dalam absen online. Adapun soalnya adalah berikan atau jelaskan contoh atau pemisalan mengenai 4 tahapan zona proximal development atau ZDP pada pembahasan kita kali ini. Ya, jelaskan contoh atau pemisalan dari 4 tahapan ZDP. Oke, silakan uraikan seperti paragraf dalam Google Form absen online yang harus dikumpul pada hari ini paling lambat pukul 23:55 WITA. Ya, selamat bekerja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.